Shalom, selamat berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab edisi 6 Februari 2022. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema Kerjakanlah kehendaknya. Panakta itu Pak Poreanna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Dan juga kita sudah mendengar, merenungkan bagaimana Tuhan memilih orang-orang untuk menyampaikan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting kita kemudian ialah setelah kita mendengar, setelah kita menyampaikan, apa yang seharusnya dilakukan. Dalam surat Yakobus pasal yang pertama, di sana dikatakan, hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau tidak demikian, kita adalah penipu. Itu berarti saudara-saudara, apa yang disampaikan, apa yang sudah kita dengar, mestinya kita kerjakan. Namun pembacaan firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita, mengungkapkan kepada kita bahwa seringkali kita terkendala, kita mengalami kesulitan untuk mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena kita memiliki kelemahan, keterbatasan, seringkali juga kesombongan merasuki hati dan pikiran kita. Atau seperti kata Yesaya, Rasul Paulus ataupun Petrus dalam pembacaan kita minggu ini. Mereka merasa tidak layak karena kenajisan, karena dosa yang ada pada diri mereka. Bahkan Rasul Paulus sendiri dalam pembacaan kita saat ini mengatakan ia adalah pribadi yang hina karena ia adalah penganiaya dari orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kecemaran, kalau kelemahan, keangkuhan, dosa menjadi penghalang untuk kita memberitakan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, pertanyaan kita kemudian, apakah itu dibiarkan? Apakah itu kita biarkan terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang pengharapan kita. Bahwa Allah itu mau mengampuni kita. Bahwa Allah itu mau menguduskan kita. Bahwa Allah itu mau mengubahkan kita dari pribadi-pribadi yang tidak layak karena dosa, karena kelemahan, karena keangkuhan, menjadi pribadi yang ia kenan. Dalam pembacaan kita hari ini kita belajar bagaimana Tuhan sendiri yang menguduskan Yesaya. Bagaimana Tuhan sendiri yang memanggil dan mengubahkan Rasul Paulus dari penganiaya jemaat untuk menjadi utusan Allah. Bagaimana Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus memanggil Petrus yang adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Untuk apa saudara-saudara? Untuk apa Allah memanggil? Untuk apa Allah menguduskan, mengampuni kita? Ialah supaya kita oleh kuasanya, oleh kasih setianya dipakainya untuk mengerjakan kehendaknya, untuk melakukan perintahnya. Sama seperti yang disaksikan dalam pemazmur bahwa Allah terus bekerja, melakukan dalam kehidupan kita apa yang baik. Bahkan ia mengerjakan, mewujud nyatakan apa yang ia sudah janjikan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi nasihat Yakobus penting bagi kita. Hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau tidak demikian, kita adalah seorang penipu. Tentu saudara dan saya tidak ingin disebut seorang penipu. Karena itu
Firman Tuhan mengingatkan kita. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita sampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita kerjakan. Apapun keadaan kita, apapun situasi hidup kita, kelemahan keterbatasan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kita, Tuhan kuduskan kita, Tuhan ubahkan kita, dan Tuhan mampukan kita menjadi penjala-penjala manusia. Kerjakanlah firman-Nya. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin.